Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah UTS sudah selesai, kita kembali kuliah seperti biasa. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metodologi penelitian, tepatnya tentang bagaimana cara kita menuliskan perencanaan penelitian kita. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak sekali ya, dan kalian juga sudah belajar mempraktekannya. Kita mulai dari bagaimana cara memilih topik penelitian, kita mulai dari proses observasi, isu apa yang ada di sekitar kita, permasalahan apa yang kita lihat, observasi kita atas fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, misalkan dari proposal yang kalian buat kemarin cukup banyak yang isunya terkait dengan COVID, nah itu bagus. Kalian sudah belajar mengobservasi, melihat apa suatu problema yang ada di masyarakat kita yang bisa dijawab atau dicari solusinya dengan penelitian. Kemudian kita juga sudah belajar memfokuskan permasalahan penelitian pada topik tertentu, kemudian merumuskan pertanyaan sampai hipotesis. Kita sudah belajar membangun kerangka penelitian dengan mereview literatur, mencari tahu apa penyebab atau faktor pengaruh dari variabel utama kita. Kemudian kita juga mencari tahu apa konsekuensi dari suatu persoalan yang menjadi variabel kita, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar menuliskan. Bagaimana cara kita menuliskan apa yang sudah kita lakukan itu dalam suatu naskah. Kalau yang kita pelajari kemarin kan masih proses yang kita kerjakan begitu saja ya. Nah, kalau penelitian, proses ini harus dituangkan dalam suatu tulisan. Bagaimana kita menuliskannya, itu yang akan menjadi diskusi kita pada pagi hari ini. Panjang sekali PPT-nya, sorry. Nah, bagaimana menulis tinjauan teoretis? Tinjauan teoretis ini, kalau kalian membaca artikel penelitian, kalian bisa menemukannya di bagian pendahuluan. Kalau membaca artikel, urut-urutannya pasti dari awal itu berupa judul, nanti ada abstrak. Nah, bagian yang persis setelah abstrak itu ada pendahuluan. Kadang nggak dikasih judul, tapi kayak bahasan yang dipaparkan penulis setelah abstrak itu berisi pendahuluan dari penelitian tersebut. Nah, pendahuluan itu adalah rencana dari penelitian dia. Kenapa dia meneliti itu, apa tujuannya, apa hipotesisnya. Kita review sebentar dari proses membangun hipotesis. Itu kita mulai dari observasi, mengamati konteks, mengamati situasi atau fenomena yang menurut kita problematik, mengandung suatu problem. Dari situ kita kemudian mendapatkan ide dan menetapkan apa fokus penelitian kita. Jadi fokus itu nggak bisa terlalu besar, harus fokus pada suatu konsep. Jadi misalnya ada yang pengen peneliti tentang dampak dari belajar online. Dampak dari belajar online itu kan masih sangat luas. Itu baru menjadi fenomenanya. Oh, belajar online itu memberikan dampak tertentu pada psikologi seseorang. Tapi apa? Nah, fokus itu adalah apanya? Contohnya pada stres. Kemudian dari proses observasi ini kita membangun pertanyaan penelitian. Kita pengen tahu apa faktor penyebab atau apa dampaknya. Nah, setelah kita menetapkan positioning kita, posisi kita itu mau sebagai peneliti apa? Peneliti faktor pengaruh atau peneliti penyebab atau peneliti dampak. Nah, dari situ kita melakukan studi literatur. Di studi literatur ini kita membaca sejumlah literatur dan mencari tahu dari literatur tersebut informasi apa saja yang sudah ada atau sudah tersedia, pengetahuan apa saja yang sudah diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan tentang fokus penelitian kita. Jadi misalkan tadi mau penelitian tentang stres akibat belajar online, nah di dunia ini, di Indonesia mungkin sudah ada tidak orang yang penelitian tentang itu sebelumnya? Kalau sudah ada, jawabannya apa? Mereka menemukan apa?
Nah, dari situlah itu menjadi dasar kita untuk merumuskan dugaan sementara berdasarkan temuan-temuan sebelumnya. Dari sinilah kita membangun peta riset. Jadi hasil dari literatur review kita itu kita visualisasikan dalam bentuk peta riset. Nah, dari peta riset ini kemudian kita bisa mengidentifikasi variabel-variabel apa, variabel yang menjadi faktor pengaruh maupun dampak yang belum banyak orang teliti. Itulah yang kemudian menjadi penelitian kita, yang kita nyatakan hipotesisnya. Jadi kurang lebih proses membangun hipotesis itu seperti ini. Dahului dengan observasi, lakukan studi literatur, baru kita membuat hipotesis. Jadi hipotesis itu nggak bisa tiba-tiba muncul dugaan kita begini tanpa kita melakukan studi literatur. Inilah yang membedakan ilmu pengetahuan dengan apa ya, common sense. Kalau orang biasa ketika ditanya apa penyebab ini itu, misalnya penyebab stres, kadang kita langsung menyimpulkan aja, menjawab begitu saja tanpa kita mengecek apa yang ada di literatur. Oh, begini-gini. Kalau kita nggak ada dasarnya, itu hanya tebak-tebakan. Tapi ketika kita membangun dugaan yang itu berdasarkan pada literatur, pada referensi ilmiah, nah, tebakan-tebakan kita menjadi lebih bernilai, karena itu berdasarkan pada pengetahuan. Di sini saya sudah mencari contoh artikel yang bisa kita pelajari tentang bagaimana seorang peneliti memaparkan hasil dia merencanakan penelitian, mulai dari memilih mengobservasi fenomena sampai memunculkan hipotesis. Ini kalian bisa cek di sini. Ini akan saya bagikan linknya ke kalian. Nanti bisa kalian buka. Saya taruh di chat. Nah, jadi ada peneliti Raharjo dan kawan-kawan yang pengen mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sosial media fatigue pada mahasiswa di masa pandemi COVID. Ini fenomena ini kita alami, nggak ada orang yang kayaknya nggak mengalami ini. Jadi selama pandemi COVID, karena kebijakan social distancing, kita nggak bisa ke kampus, semuanya harus online. Nah, penggunaan teknologi itu menjadi berlebihan untuk belajar, untuk mencari informasi, untuk berkomunikasi, untuk hiburan. Nah, di satu sisi itulah cara orang mendapatkan hiburan atau tetap produktif, atau tetap bekerja, tetap belajar. Tapi di sisi lain ada dampak yang namanya keletihan bermedia sosial. Konsepnya namanya istilahnya social media fatigue. Nah, peneliti ini ingin mengetahui faktor-faktor tertentu yang bisa mempengaruhi social media fatigue. Di sini dia meneliti ada 5 faktor. Kepribadian neuroticism. Kepribadian neuroticism itu kalau dalam teori Big Five itu terkait emosi yang cenderung tidak stabil. Jadi mudah cemas, mudah gugup, semacam itu. Kurang ketenangannya. Kemudian faktor berikutnya adalah kelebihan informasi. Jadi persepsi apakah informasi itu kita terlalu berlebihan menerima informasi. Kemudian ada konsep namanya invasion of life. Invasion of life ini adalah persepsi sejauh mana kita merasa bahwa internet itu sudah mengusik kehidupan kita. Internet, sosial media, dan apa yang kita temui di dunia maya itu sudah mempengaruhi diri kita. Itu namanya invasion of life. Kecemasan dan jenis kelamin. Nah, kalau kalian membaca artikel tersebut, kurang lebih ini yang bisa kita review. Kita sesuaikan dengan tahapan kita tadi, dari proses observasi terlebih dahulu. Jadi pada bagian awal, kita mendapati bahwa peneliti ini sudah melakukan pengamatan terhadap konteks penelitian dia. Apa fenomena yang menurut dia problematik, yang menjadi awal dari penelitiannya? Oh, ada pandemi COVID di dunia, yang itu direspon dengan kebijakan social distancing di Indonesia. Nah, akibatnya, mahasiswa terpaksa belajar di rumah secara online dan mencari hiburan dari internet. Belajar, bekerja, mencari hiburan semuanya dari internet. Nah, akibat berikutnya, orang-orang mengalami stres. Salah satu sebabnya adalah
social media fatigue, karena keletihan dengan media sosial. Jadi dari proses observasi ini kita bisa membayangkan sebuah piramida terbalik ya. Kalau dulu kalian pernah mengikuti perkuliahan saya pernah menjelaskan tentang piramida terbalik, bagaimana menemukan topik. Jadi diawali dari kita memahami fenomena secara global seperti apa, kemudian kita makin mengerucut, oh ini mulai dari dampak dari kebijakan, dampaknya itu stres, dan sampai akhirnya kita menemukan satu hal yang menjadi topik kita. Di sini adalah social media fatigue. Nah, dari sini kita sudah menemukan kata kunci. Oh, kita ingin belajar, mengkaji, meneliti, melakukan studi tentang social media fatigue. Dari sinilah kita melakukan studi literatur. Kita mencari tahu di dunia ini sudah ada informasi apa saja, sudah ada penelitian apa saja tentang social media fatigue. Kita melakukan studi literatur untuk membangun state of the arts. Jadi ada istilah dalam penelitian itu namanya state of the arts. State of the arts ini adalah jawaban terhadap pertanyaan apa pengetahuan yang sudah ada di literatur. Apa hasil-hasil penelitian terkini tentang apa yang mau kita teliti ini. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa yang sudah diketahui saat ini di dunia ilmu pengetahuan, di dunia psikologi tentang topik penelitian kita. Nah, dari proses literatur review, kita kemudian akan mengetahui 3 hal. Pertama adalah konsep, pengetahuan konseptual tentang apa yang menjadi topik penelitian kita. Di sini kita mencari tahu apa definisi dan dinamika atau proses terjadinya social media fatigue ini. Jadi yang perlu kita pahami ketika studi literatur, kita memahami dulu konsepnya. Misal ada yang pengen penelitian tentang stres belajar online. Ya kita harus memahami terlebih dahulu dalam tinjauan literatur itu yang harus kita jawab terlebih dahulu adalah stres itu apa? Jadi tidak langsung kita mencari variabel untuk dikaitkan, tapi kita literatur review itu untuk memahami dulu konsepnya. Karena konsep itu ibarat fondasi sebuah rumah. Penelitian kita itu seperti sebuah rumah, dan konsep dasar itu menjadi fondasinya. Jadi kita nggak bisa maju ke tahap penelitian selanjutnya kalau variabel utama kita itu belum kita definisikan secara komprehensif. Jadi social media fatigue itu apa? Contohnya di sini. Kita cari tahu definisinya. Dan ini kok bisa terjadi, bagaimana prosesnya, seperti apa. Berikutnya, kita akan mengetahui konsekuensi. Apa dampak dari social media fatigue? Ini bagian dari studi literatur juga. Kita mencari tahu konsekuensinya. Nah, karena dari konsekuensi ini, kita akan menemukan alasan kenapa topik ini perlu kita teliti. Karena biasanya penelitian itu kan dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sesuatu itu menjadi urgen, menjadi penting untuk diselesaikan ketika kita memahami dampak-dampaknya, misalkan dampak negatif, atau ketika kita mengharapkan suatu manfaat, dampak yang positif. Nah, jadi kita perlu memahami konsekuensi dari topik utama kita ini. Apa sih dampak social media fatigue? Nah, berikutnya kita mengetahui apa antesedennya atau faktor-faktor pengaruhnya. Nah, faktor-faktor pengaruh ini yang perlu kita perhatikan adalah faktor-faktor yang belum banyak diteliti oleh orang lain. Nah, belum banyak diteliti tentu saja relatif ya. Kadang kita bisa mengklaim, oh ini belum banyak diteliti. Mungkin saja di artikel dari luar negeri yang berbahasa Inggris itu sudah banyak yang penelitian ini, tapi ternyata di Indonesia belum. Nah, di situ kita bisa mengatakan hal ini belum banyak diteliti oleh orang. Dalam penelitian yang saya jadikan contoh ini, dia mendapati bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi social media fatigue. Pertama, ada kepribadian neuroticism, kelebihan informasi, invasion of life, kecemasan, dan jenis kelamin. Jadi dalam artikel ini kalian akan membaca ada bagian-bagian yang membahas tentang definisi, konsekuensi, dan anteseden. Nah, state of the arts ini
pengetahuan konseptual yang kita sudah miliki ini menjadi dasar untuk membangun kerangka pikir. Kita mau menggunakan model yang mana? Model 1 atau model 2? Ingat ya, dulu kita sudah pernah membahas tentang model kerangka pikir. Kita lebih pengen mengetahui yang mana, kita pengen mengkaji yang mana, mencari tahu faktor pengaruh atau pengen mencari tahu dampak. Nah, kalau di artikel yang saya jadikan contoh ini, peneliti cenderung pengen tahu faktor yang mempengaruhi. Makanya dia kajian literaturnya banyak ke antecedent. Nah, berdasarkan kerangka pikir ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitiannya dan menyatakan hipotesisnya. Pertanyaan penelitiannya, apakah ada pengaruh faktor neuroticism, kelebihan informasi, invasion of life, kecemasan, dan jenis kelamin pada sosial media fatigue? Itu pertanyaannya. Ingat ya, pertanyaan itu pasti dimulai dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ini pertanyaan penelitian. Sementara jawaban sementara atau hipotesis yang dia punya, ada pengaruh neuroticism, kelebihan informasi, invasion of life, kecemasan, dan jenis kelamin pada sosial media fatigue. Hipotesis itu berupa pernyataan. Maka dia ada SPOK-nya dan diakhiri dengan titik. Jadi gini, cara kalian untuk mendeteksi itu suatu pertanyaan atau pernyataan hipotesis. Nah, kita lihat karakteristik kalimatnya. Nah, seperti apa peta riset? Kalau di artikel tentu saja tidak memunculkan bagan seperti ini, tetapi dalam proses kita melakukan studi literatur, kita bisa membuat skema semacam ini. Jadi misalnya peneliti ini dia membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 artikel untuk membangun kerangka pikirnya. Pertama, dari definisi, dia membaca tulisannya Bright, Ravindran, dan Xiao tahun 2015, 14, dan 19 untuk membangun konsep. Pengertian, apa itu social media fatigue. Kemudian dari artikelnya Rawls, Mengis, Gaudison, Stein, dan Zhou, nah dia mengetahui antecedent. Kemudian dari artikel-artikel berikutnya, dia mengetahui konsekuensi dampak. Nah, si peneliti ini dia condong ke model 1, maka dari itu dia membangun kerangka pikir yang semacam ini. Oh, variabel utamanya dia social media fatigue, ini menjadi variabel tergantung atau kita sebut sebagai Y, kita notasikan sebagai Y, dan ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Dan 5 faktor ini menjadi variabel prediktor. Sifatnya dia menjadi variabel bebas yang kita notasikan sebagai X. Maka kita punya X1, faktor 1, neuroticism, X2, faktor 2, information overload, X3, faktor 3, invasion of life, X4, faktor 4, kecemasan, X5, faktor 5, jenis kelamin. Maka dia membangun kerangka pikir semacam ini. Nah, penelitian yang melibatkan banyak faktor semacam ini disebut penelitian multivariat. Ini sebetulnya ranahnya anak S2 ke atas. Tapi saya perkenalkan saja ke kalian, kalau di anak S1 biasanya dibatasi minimal meneliti satu prediktor saja. Jadi cuma X1 ke variabel tergantungnya apa. Tapi di sini yang saya contohkan penelitiannya multivariat. Jadi multivariabel. Variabelnya lebih dari 2. Kalau yang kalian baca mungkin pernah mereview, contohnya artikelnya Mbak Miliarti-Ningrum, yang kalian baca tentang kematangan karir, ingat sudah kalian review, di situ dia 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel tergantung. Itu juga multivariat. Tapi nanti kalian juga akan mendapati riset-riset yang lain, nggak apa, cuma 1 variabel bebas dan 1 variabel tergantung. Tapi yang jelas, berapapun variabel yang terlibat dalam penelitian kalian, proses berpikirnya sama. Seperti ini, ada proses observasi, studi literatur, kajian definisinya apa,
konsekuensinya apa, antecedennya apa, barulah kemudian dipilih di sini. Bisa jadi penelitian ini dia meneliti 5 faktor. Kalian sebagai anak S1 mungkin saja mau memilih, saya lebih tertariknya pada faktor kecemasan. Maka dari itu yang dijadikan pertanyaan hanya faktor kecemasannya saja. Nah, bisa jadi kita memilih variabel apa yang mau kita kaitkan dengan variabel utama kita itu dari proses studi literatur ini. Ini kerangka pikirnya, model 1, dia pakai model 1. Nah, barulah dia membuat hipotesis. Kalau di artikelnya, hipotesisnya cuma sederhana, semacam ini. Ada pengaruh neuroticism, bla bla bla, pada social media fatigue. Tapi dalam teori, dalam proses metodologi penelitian, hipotesis itu bisa jadi 2 jenis. Ada hipotesis mayor, ada hipotesis minor. Hipotesis mayor itu adalah hipotesis yang besar. Contohnya, ada pengaruh sifat kepribadian neuroticism, kelebihan informasi, invasion of life, kecemasan, dan jenis kelamin secara bersama-sama pada social media fatigue. Ini hipotesis mayor, karena dia berusaha mengetahui pengaruh kelima faktor ini secara bersama-sama pada variabel tergantung. Kenapa ada hipotesis mayor? Ini karena memungkinkan untuk kita menganalisis secara bersama-sama pengaruh peran dari kelima faktor ini dengan statistika. Maka ada hipotesis mayor. Ada juga hipotesis minor. Hipotesis minor itu untuk mengetahui pengaruh faktor tersebut satu persatu. Jadi nggak digabung. Sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Hipotesis mayornya begini ya, jadi satu. Hipotesis minornya yang pertama, ada pengaruh sifat kepribadian neuroticism pada social media fatigue. Yang kedua, ada pengaruh kelebihan informasi pada social media fatigue. Dan seterusnya. Setiap faktor itu ada hipotesisnya sendiri-sendiri. Ini namanya hipotesis minor. Karena dia lebih kecil. Kalau ini dia besar, karena pengen mengetahui pengaruh dari kelima faktor ini secara bersama-sama, hipotesis minor, dia pengen tahu pengaruh secara sendiri-sendiri. Jadi ini konsep, ada hipotesis mayor dan hipotesis minor. Nah, hipotesis mayor-minor ini bisa kalian temukan contohnya di risetnya Mbak Miliarti kemarin, yang sudah kalian baca. Dia pengen mengetahui pengaruh self-esteem dan locus control internal pada kematangan karir mahasiswa. Hipotesis mayornya ada pengaruh X1, self-esteem, dan X2, locus control internal, pada Y, kematangan karir. Itu hipotesis mayor, karena dia mengetahui bersama-sama. Tapi di dalam itu ada 2 hipotesis minor. Pengaruh X1 pada Y, dan pengaruh X2 pada Y. Jadi ini hipotesis. Ada 2 jenis, hipotesis mayor dan hipotesis minor. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian, silahkan bisa lewat chat atau langsung disampaikan, silahkan. Bagi teman-teman mungkin ada yang pengen bertanya tentang yang sudah kita bahas pagi hari ini, silahkan. Biasanya Salsa bertanya. Halo Salsa. Ada pertanyaan nggak Salsa? Lagi mendalami nih. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana? Mungkin ada bagian yang belum dipahami, nanti bisa kita ulangi. Silahkan. Mungkin di slide keberapa tadi yang kalian mungkin masih bingung? Atau pengen dijelaskan ulang? Atau ada istilah yang mungkin kalian nggak ingat itu tadi apa maksudnya? Silahkan. Halo? Dorothea, ada pertanyaan? Halo Bu. Ini siapa ini? Ini Royan. Oke Royan. Gimana? Ya.
Mohon maaf ya Bu, minta dijelasin lagi bagian slide yang ini aja Bu. Yang ini? Iya. Oke, pada bagian mana yang tepatnya? Yang belum dipahami? Dari observasi sampai hipotesis saja Bu. Oke, jadi penelitian kita itu kan tujuannya mau menguji hipotesis. Hipotesis itu dibangun dari studi literatur kita terkait suatu topik yang mau kita teliti. Nah, topik yang mau kita teliti itu kita dapatkan dari kita mengobservasi, mengamati fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi proses awal dari penelitian adalah kita melakukan observasi terlebih dahulu. Kita melihat, mendengar, ada permasalahan apa di sekitar kita. Karena kita orang psikologi, tentu saja fokus kita adalah melihat ada masalah sosial apa, atau masalah perilaku apa, atau masalah psikologis apa yang ada di kehidupan kita. Sebagai contoh, tadi saya mengkaji penelitian tentang social media fatigue dari Raharjo. Nah, kenapa dia bisa penelitian ini? Kenapa bisa idenya tentang penelitian ini? Karena dia mengamati konteks fenomena, terjadi pandemi COVID dan dampaknya itu macam-macam. Salah satunya adalah keletihan bermedia sosial. Nah, setelah tahu fokus penelitiannya mau tentang itu, peneliti ini kemudian melakukan studi literatur. Dia membaca artikel-artikel penelitian terdahulu tentang social media fatigue, dan dari situlah dia membangun peta riset. Dalam peta riset ini, dia mengetahui social media fatigue itu sebetulnya apa definisinya, apa konsekuensinya, dampaknya bagi orang yang mengalaminya, dan antecedennya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Kalau divisualisasikan, peta risetnya jadi semacam ini. Jadi ini pengetahuan yang dia punya tentang social media fatigue. Ini faktor pengaruhnya, ini faktor konsekuensinya. Tapi karena penelitian itu tidak bisa kita teliti semua hal, maka peneliti ini dia memfokuskan pada faktor pengaruh. Maka dari itu dia membangun kerangka pikir penelitian yang seperti ini. Dia ingin menguji hipotesis ada tidaknya pengaruh faktor 1, 2, 3, 4, 5 pada social media fatigue. Maka dari itulah dia membangun hipotesisnya. Jadi semacam itu prosesnya. Jadi hipotesis itu dinyatakan dibangun berdasarkan kerangka pikir yang kita sudah punya. Kerangka pikir di sini adalah pengetahuan konseptual yang sudah kita dapatkan dari kita membaca literatur. Begitu, Royan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Silahkan teman-teman yang lain, jika ada bagian dari paparan saya yang ingin ditanyakan. Mungkin Anissa Rizky Anggunani, ada pertanyaan? Belum, Bu. Bisa dipahami yang tadi saya jelaskan? Insya Allah, Bu. Oke. Arizal Musa ini gimana? Halo Arizal. Bisa dipahami Arizal? Masih mendalami, Bu. Oke, kalau ada hal yang ingin tanyakan, langsung aja ya. Kita masih ada waktu ini buat diskusi. Kalau Dorothea, gimana Dorothea? Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Halo? Nggak ada orangnya nggak? Oh, mungkin nggak ada. Yang lain, teman-teman yang lain? Halo, Raffi? Ada Raffi? Nasional Raffi? Iya, Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin dari mengetahui ini kalian bisa berefleksi proposal kalian yang kemarin sudah melalui tahap ini atau belum. Apakah hipotesis yang kalian nyatakan sudah berdasarkan hasil studi literatur atau belum. Kalian sudah mengobservasi permasalahan baik-baik sehingga menemukan topik yang menarik atau belum. Nah, kalian bisa mencoba untuk mengevaluasi itu. Berdasarkan pengalaman saya saja,
mahasiswa itu kadang-kadang dia berpikirnya instan, jadi dia langsung melompat ke hipotesis. Jadi mengobservasi, oh ada COVID, ada masalah contohnya, jadi dia sudah bisa mengobservasi fenomena yang problematik itu apa, sudah tahu pengennya penelitian tentang apa, tapi lemah di studi literatur. Maka dari itu hipotesisnya itu ada, tapi tidak bisa dia jelaskan. Kok bisa X itu berkaitan dengan Y? Karena lemah di studi literatur. Dan ini bisa dipahami karena studi literatur itu adalah tahap penelitian yang kalau menurut saya paling menantang dalam penelitian kuantitatif. Karena kita harus mencari beberapa artikel, kemudian kita harus membacanya, memahami isinya, sampai kita memahami betul yang mau kita teliti itu sebetulnya apa, mau dikaitkan dengan variabel apa. Kita harus bertanya pada diri kita tuh lebih tertarik untuk mencari pengaruh atau pengen mengetahui dampak semacam itu. Jadi memang studi literatur ini adalah tahap yang sangat menantang dalam proses penelitian kualitatif. Kalau keterampilan membaca artikel penelitian kita kurang berkembang, kita jadi sulit membangun peta riset. Kita tidak tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari variabel utama kita. Tapi nggak apa-apa, namanya mahasiswa juga masih belajar, masih proses dalam perkuliahan Metopen ini. Yang penting kalian tahu prinsip-prinsipnya dulu, bahwa harus ada observasi, harus ada studi literatur, meskipun cuma sedikit, cuma 5, nggak sampai banyak banget, nggak apa-apa, yang penting sudah membaca. Kemudian membangun hipotesis berdasarkan apa yang sudah kita baca. Untuk sesi pertama, saya pikir itu dulu dari saya. Zoom saya tinggal 4 menit. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita istirahat sejenak. Nanti setelah istirahat, saya akan mengajak kalian untuk kita bersama-sama membaca artikel, dan kita melihat, kita menganalisis bagian-bagiannya satu persatu, untuk menunjukkan bahwa proses yang tadi saya jelaskan, mulai dari observasi, membangun kerangka pikir, studi literatur, sampai membuat hipotesis itu ada dalam artikel-artikel penelitian yang kita baca. Nanti di sesi kedua kita akan mencoba mempelajari artikel ini dengan melihat bagian per bagian. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti ada sesi kedua sekitar 10 menit lagi. Silahkan kalian untuk saat ini istirahat, boleh makan, boleh mandi, kalau yang belum mandi, atau boleh minum, atau boleh main game. Itu saja dari saya stop share.